Nah, bisa dilihat di sini HP terdapat indikator pengecasan ya. Itu tandanya modul ini berfungsi ya untuk melakukan pengecasan pada HP. Nah, bisa dilihat di sini ya, charging 70%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Anto Elektro. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review sebuah modul step down, dan juga nanti saya akan tunjukkan tutorial cara pemasangannya. Nah, ini adalah sebuah modul step down model XL2001. Di sini IC-nya ya, bisa dilihat. Jadi step down ini dibuat untuk memungkinkan kita melakukan charging HP melalui kendaraan, entah itu sepeda motor ataupun mobil. Jadi dengan modul step down ini kita bisa melakukan pengecasan HP di kendaraan kita, entah itu motor ataupun mobil, yaitu melalui aki kendaraan tersebut. Mari kita buka terlebih dahulu. Dan ini dia untuk bentuk modulnya ya, kecil, simple, dan rapi, sangat minimalis. Oke, saya jelaskan beberapa bagian-bagiannya ya. Yang pertama, di sini ada tegangan input, bisa ditandai di sini ada simbol min dan simbol plus. Ini adalah untuk input baterainya ya, dari aki. Bagian min, bagian plus. Dan modul ini bisa dikasih input minimal 5 volt DC, dan untuk maksimalnya dia 36 volt DC. Jadi apabila modul ini dikasih input di bawah 5 volt DC, maka modul ini tidak akan bekerja, tidak akan ada tegangan keluaran outputnya. Dan apabila modul ini dikasih tegangan input lebih dari 36 volt DC, maka modul ini akan rusak dan tidak bisa digunakan lagi ya. Dan yang kedua, di sini ada lampu indikator standby. Jadi apabila kita memberikan tegangan input, maka lampu indikator ini akan menyala. Yang ketiga, untuk tegangan outputnya ya, di sini sudah terdapat soket USB ya, seperti ini. Ini adalah bagian output, dan untuk output tegangannya dia sudah fix ya di 5 volt DC. Jadi tegangan outputnya sudah disetting untuk 5 volt DC. Biarpun kita memberikan input tegangan 8 volt, 15 volt ataupun 20 volt, di tegangan output modul ini dia sudah tetap akan 5 volt DC. Memang modul ini diperuntukkan untuk agar kita bisa melakukan charging HP kita di kendaraan ya, dengan menggunakan aki. Oke, di sini saya akan coba tunjukkan untuk cara pemasangannya, dan nanti saya akan coba berikan tegangan input melalui sebuah aki 12 volt, aki kendaraan. Oke, akan saya tunjukkan. Silakan kalian simak video ini. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah aki 12 volt 10 ampere ya. Ini dia. Yang pertama kalian lakukan adalah menyambung inputan dari modul ini ya. Yang strip ini adalah min, kalian sambungkan ke min aki, dan untuk plusnya kalian sambungkan ke plus aki. Saya akan perlihatkan seperti ini. Kita memerlukan sebuah kabel jumper ya. Di sini saya sudah menyiapkannya. Saya akan solderkan terlebih dahulu.
Di sini untuk kabel berwarna merah ini saya gunakan sebagai inputan plusnya ya. Saya solderkan terlebih dahulu. Dan untuk kabel jumper berwarna hitam ini saya solderkan ke inputan minnya. Nah, seperti ini kita pasangkan kabel jumper ya, untuk menyambungkan modul ini dengan aki kendaraan ini. Nah, kemudian kalian tinggal sambungkan saja untuk inputan plus dari modul ini ke plus aki ya. Nah, seperti ini. Dan lalu untuk inputan min dari modulnya kita sambungkan ke min aki ya. Nah, seperti ini. Kemudian lampu indikator standby pada modulnya akan menyala, dia berwarna biru ya. Di sini saya akan coba mengukur untuk tegangan outputannya, apakah dia fix berada di 5 volt DC atau berapa volt. Untuk keterangannya sih dia untuk tegangan outputannya itu fixed di 5 volt DC, tapi saya akan coba ukur saja menggunakan avometer. Di sini saya sudah menyiapkan satu buah avometer, kemudian atur skala avometer pada pengukuran DC volt ya. Lalu kita coba ukur outputan dari modul ini, apakah memang benar outputan dari modul ini sudah fix di 5 volt DC atau berapa. Untuk groundnya dia berada di sebelah sini, ground outputannya, dan untuk outputan plusnya dia di pin ini. Nah, coba kalian perhatikan di multitesternya dia terbaca 5 volt DC ya. Jadi memang benar outputan dari modul ini adalah 5 volt DC. Untuk selanjutnya saya akan coba praktekkan untuk melakukan pengecasan HP menggunakan modul ini ya. Dengan inputan dari aki ini, apakah berhasil untuk melakukan pengecasan pada HP? Coba kita lihat. Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu buah kabel USB ya. Nanti kita akan coba lakukan pengecasan HP menggunakan modul step down ini. Kita hubungkan saja ke modul step down-nya. Nah, lalu kemudian saya di sini juga sudah menyiapkan satu buah HP. Coba kita lihat persentase baterainya, dia di sini 70% ya. Lalu kita coba lakukan pengecasan HP ini menggunakan modul ini ya. Nah, bisa dilihat di sini HP terdapat indikator pengecasan ya. Itu tandanya modul ini berfungsi ya untuk melakukan pengecasan pada HP. Nah, bisa dilihat di sini ya, charging 70%. Coba kita tunggu sampai 71% ya. Ini dia, bisa kalian perhatikan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, indikator chargingnya dia sudah naik di 71%, tadi 70%. Kita lihat di sini ya. Jadi modul ini dia bekerja dengan baik untuk melakukan charging pada HP melalui aki kendaraan. Ini saya sebagai contoh, saya menggunakan satu buah aki kendaraan ya. Aki ini kapasitasnya adalah 10 ampere dengan tegangan 12 volt, dan modul ini bekerja dengan baik untuk melakukan pengecasan pada HP. Jadi di sini kan untuk inputan modul ini saya ambil dari aki tegangan 12 volt DC, dan dia bisa bekerja dengan baik modul ini. Untuk di datasetnya dari modul ini
dia bisa atau mampu kita kasih inputan tegangan mulai dari 5 volt DC sampai 36 volt DC, dan untuk tegangan aki ini dia adalah 12 volt DC. Di sini akan saya coba memberikan inputan pada modul ini di tegangan 20 volt DC, yaitu dengan menggunakan satu buah adaptor. Apakah modul ini dia bisa bekerja dengan baik atau tidak. Jadi itu untuk membuktikan apakah modul ini bekerja dengan aman apabila kita memasukkan input lebih dari 12 volt DC. Di sini akan saya coba praktekkan dengan memberikan inputan dari modul ini menggunakan satu buah adaptor. Nanti akan saya berikan inputan tegangan 15 volt DC mungkin ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu buah adaptor ya. Dan saya juga sudah mengatur untuk tegangan outputan dari adaptor ini adalah 15 volt DC. Saya akan coba berikan inputan modul ini 15 volt DC. Apakah dia bisa bekerja dengan baik? Coba kita praktekkan. Kenapa saya melakukan uji coba ini? Karena bisa saja nanti kita melakukan pengecasan HP menggunakan modul ini ya, di saat mesin kendaraan hidup dan itu membuat tegangan akinya tidak stabil. Bisa saja tegangan akinya menjadi naik ya, karena kelistrikan di kendaraan kita. Maka di sini saya akan praktekkan atau saya akan dicoba memberikan input pada modul ini, yaitu dengan inputan tegangan 15 volt DC. Lalu kita coba untuk melakukan pengecasan HP apakah dengan tegangan 15 volt DC modul charger ini bisa bekerja dengan normal. Kita coba saja praktekkan. Nah, di sini saya menggunakan adaptor ya sebagai pengganti aki, dan saya memberikan inputan modul ini dengan tegangan 15 volt DC dari sebuah adaptor. Dan di sini untuk lampu standby dari modul ini dia menyala. Lalu coba kita lakukan pengecasan pada sebuah HP ya. Sambungkan kabel USB-nya. Lalu kita coba untuk mengecas HP ya. Nah, charging. Jadi modul ini aman ya, kita berikan tegangan 15 volt DC untuk inputannya. Oke. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Untuk modul ini bisa saya rekomendasikan untuk teman-teman ya yang mau melakukan pengecasan HP pada kendaraannya. Jadi dengan modul ini teman-teman bisa melakukan pengecasan HP dari kendaraan, entah itu motor ataupun mobil, melalui sebuah aki ya tentunya ya. Jika tidak ada akinya pun tidak bisa. jika kendaraan teman-teman tidak ada akinya tentu saja tidak bisa. Dan ini menurut saya modul yang paling aman ya, yang bisa saya rekomendasikan. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton video ini.